Mengapa Allah ambil ibu saya ketika saya belum jadi apa-apa? Mengapa apa? Allah mengambil ibu saya. Mengambil ibu. Oh iya ya. Sebelum jadi apa-apa. Sama seperti Pak Ustadz tadi, saya itu selalu menceritakan semua masalah saya tentang pekerjaan ataupun apa itu kepada ibu saya. Di mana ibu saya adalah sosok bidadari buat saya, Pak Ustadz. Dari saya kecil sampai sekarang dewasa, beliau tidak pernah mengurangi rasa sayangnya kepada saya. Ketika saya sekolah, ibu saya selalu bangun sebelum subuh itu menyiapkan sarapan dan memastikan bahwa saya tidak akan telat sekolah, dan dalam sekolah itu dalam keadaan sudah kenyang. Dan sampailah saya lulus sekolah dari SMP sampailah SMA. Dan saya juga setelah lulus langsung mencari pekerjaan karena saya ingin menggantikan ayah saya, yang dimana ayah saya juga tidak pernah mengeluh untuk terus menafkahi saya dan ibu saya. Dan ayah saya pun selalu mengusahakan kebutuhan saya dan ibu saya selama saya sekolah. Tidak pernah mengeluh dan selalu mempunyai impian agar saya tidak bekerja bangunan panas-panasan seperti beliau. Dan setelah semuanya ketika saya siap dan saya sampailah mencari pekerjaan dan saya mendapatkan pekerjaan. Di saat saya sedang bersyukur Pak Ustadz bisa bekerja dan memberi apa yang mereka mau. Tepatnya kemarin itu di tanggal 26 Juli 2024 di hari Jumat, ibu saya wafat Pak Ustadz. Dan saya diberi kabar dari keluarga saya di kampung. Dan pertanyaannya Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Itu berapa lembar Mas Agus, maaf? Tiga ya, nggak apa-apa. Udah nggak sabar ya nungguin pertanyaannya ya. Pertanyaannya buat Pak Ustadz. Pertanyaan selain mendoakannya, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz agar saya terus bisa berbakti kepada ibu saya yang sudah wafat? Ibu saya yang memasak saya nasi goreng tiap pagi sebelum saya berangkat sekolah. Kalau lagi ada acara maulidan di sekolah, ibu saya pasti masaknya telur itu sambal balado ya. Telur balado. Ketika saya ikut musabaqah, sebelum saya tampil, ibu saya pasti bikin jamu. Sampai kemudian ke Mesir, ibu saya ngantar saya ke airport ya, ke bandara. Itu terakhir kali saya ngelihat ibu saya. Saya panjang rambut di Mesir, ibu saya nelpon. Abang lagi sakit ya? Mak kok tahu? Mak mimpi. Potong itu rambut, karena kalau rambutnya panjang pasti sakit. Sejak saat itu sampai bulan kemarin, saya setiap panjang rambut saya sakit. Saya datang ke dokter, bilang ke dokter sakit. Dokter bilang, Bapak nggak sakit. Sakit dok, enggak sakit. Maksa dokter kasih obat, dikasih obat kayak antibiotik segala macam, nggak sembuh. Saya potong rambut, hitungan menit sembuh. Dan itu untuk kesekian ratus kalinya terbukti. Sampai terakhir kemarin istri saya bikin sebuah ramuan minyak rambut herbal versi dia sendiri, dan ini tidak diperjualbelikan. Hanya berlaku untuk saya, dan itulah yang mencabut kutukan ibu saya. Sekarang saya lagi mau memanjangkan rambut karena udah nggak sakit lagi. Kemarin segini tuh sakit nih, segini aja sakit. Sekarang udah mulailah agak segini. Apa sih ini? Menyambung curhatnya Agus. Apa yang mau disampaikan? Begitu berarti ibu bagi setiap anak, bidadari. Walaupun mungkin ada yang spesial diuji justru dengan ibunya, diuji justru dengan ayahnya. Tapi secara umum mereka semua adalah orang-orang yang sangat berharga bagi kita, pahlawan kita, bidadari kita, segala macam. Dan ketika Allah ambil mereka Allah tidak mengambil ibu kita, Allah mengambil kekasihnya. Allah pengen ketemu dengan kekasihnya. Allah pengen ketemu dengan hamba kesayangannya. Bukan mengambil hak kita, itu bukan hak kita. Sehingga gak perlu kita bertanya kenapa Allah mengambil ibu saya. Bukan, kenapa
Allah mengambil ibu saya, bukan ibu saya. Walaupun secara hubungan manusia dia ibu kita, tapi hubungan hakikat dia adalah hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah, termasuk kita juga. Sewaktu-waktu Allah pengen ketemu dia dan tugas dia sudah selesai. Allah ingin menghargai dia dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini dia lakukan di dunia, itu hak Allah. Allah pengen menghargai ibu dengan nikmat yang lebih besar di akhirat. Maka belajarlah berdamai dengan itu, walaupun tetap sedih, walaupun tetap merasa kehilangan. Menurut saya ibunya Agus karena perempuan soleha, pejuang keluarga, Allah mengambilnya untuk memberikannya anugerah yang sudah Allah janjikan untuk dia. Dan Allah lebih baik untuk menghargai ibunya Agus daripada Agus sendiri. Allah lebih baik untuk menghargai ibu saya daripada saya sendiri. Sehingga Allah pengen menghargai dia dengan cara Allah, bukan dengan cara saya. Cara saya cara-cara receh lah, urusan dunia lah. Padahal kata Nabi, dunia ini lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk di mata Allah. Gak ada harganya. Sehingga kita yang ngerasa berharga banget dunia ini pengen membahagiakan ibu dengan caranya. Padahal Allah ingin membahagiakan ibu dengan hal yang lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk tadi. Jadi Allah enggak, subhanallah, Allah tidak salah untuk mentakdirkan lahir dan kematian.